kabar kalian? Jumpa lagi di channel gue, Novita Afriani. Dan hari ini masih seputar Korea. Gue bakal ngomongin soal suka gak suka. Sebenarnya sedikit menyedihkan sih buat gue untuk bahas ini. Tapi ya, gue akan bahas bullying di Korea. So, bukan hal yang baru lagi kalau kita dengar kasus-kasus bullying terjadi di negeri ginseng itu, right? Jadi gue pengen berpersepsi, gue pengen beropini, gue pengen berdiskusi sama kalian, bukan untuk berpusing-pusing mencari tahu bagaimana menghentikan kasus bullying di Korea, karena gue sadar di Indonesia pun kasus bullying masih sangat sering terjadi. So, gue akan meminta kalian meminjam kacamata kalian tentang bagaimana kalian memandang kasus ini. Dan gak jauh-jauh, lagi-lagi gue meminjam beberapa kisah dari drama Korea yang gue tonton. Dan saya kayak, kenapa sih remaja Korea seneng banget bullying? Apa sih yang mereka cari? Atau apa sih kriteria untuk menjadi target bullying? Ya gue tahu nggak bakalan ada juga yang mau jadi target bullying, oke? Dan gue sebelumnya meminta maaf banget kalau nantinya ada fakta-fakta atau kalimat-kalimat gue yang salah, koreksi aja, so sorry. Karena ini pertama kalinya juga gue bahas sesuatu yang mungkin sifatnya sensitif atau ya harusnya dibawakan dengan lebih banyak riset dan lain-lain. I'm so sorry. I'm just trying to expose this. I'm just trying to express with myself. Gue ngangkat ini karena menurut gue ini sangat penting. Gue akan mulai dengan kenapa perputaran roda bullying di Korea Selatan belum pernah berhenti. Gue ngeliat beberapa kejadian. Kebetulan gue belum ke Korea langsung dan gue hanya lihat ini di drama. Jadi ada satu scene drama Korea, The Hears. Bintangnya ada Park Shin Hye, Lee Min Ho, Kim Woo-bin ya. Jadi ada scene di mana Kim Woo-bin ini perannya namanya Choi Young-do. Dia anak yang cukup secara finansial. Karena dia merasa tidak memiliki banyak kendala dalam bersekolah dan bersosialisasi, maka itu dia senang membuli atau menyiksa siswa lain. Dan faktanya si Choi Young-do ini juga memiliki masalah serius dengan ayahnya, dengan keluarganya. Dan gue gak akan bahas masalahnya sekarang atau di sesi video ini, tapi gue akan bahas di mana Choi Young-do ini melakukan kekerasan terhadap siswa lain, melakukan bullying di sekolah. Scene-nya itu ada beberapa anak, Choi Young-do, Cha An-sang yang diperankan oleh Park Shin Hye dan Lee Min Ho. Jadi Lee Min Ho jadi Kim Tan itu lagi nemenin Cha An-sang di koridor sekolah, semacam koridor sekolah gitu dengan loker-lokernya. Nah, di situ posisinya Choi Young-do lagi menyiksa siswa lain. Cha An-sang yang lihat kejadian itu, jadi kayak gimana sih kalau kita ngelihat siswi atau siswa lain satu sekolah sama kita disiksa kayak gitu, kan kita pasti pengen nyelamatin kan, insting pertama kita pasti pengen nyelamatin kan. Nah, waktu Cha An-sang mau nyelamatin itu, dan I think ini pasti terjadi di Korea, pasti kalau mereka ngelihat ada anak yang dibully, pasti orang lain, anak siswa lain pasti pengen nyelamatin atau nggak pengen ngeberhentiin penyiksaan itu, kecuali itu dilakukan di luar sekolah atau di luar area sekolah. Nah, si Cha An-sang ini tadinya pengen nyelamatin si anak yang dibully tadi kan. Si Kim Tan itu jelas-jelas mencegahnya. Nah, karena Cha An-sang bingung, kenapa gue gak boleh nyelamatin dia? Katanya Kim Tan, di sini lain yang gue tangkap adalah jangan berurusan sama siswa yang dibully. Dan menurut gue itu jahat, serius, itu jahat.
nothing. Kita nggak bisa berbuat apa-apa waktu teman kita ditendang, disiksa, mulai keluar darah. We can do nothing itu kayak masa sih nggak ada yang bisa gitu, karena sistem di sana juga nggak membiarkan itu. Setelah itu gue coba cari, gue kira pertamanya ya udahlah itu mungkin hanya adegan drama dan nggak terjadi di dunia nyata. It's okay, berarti skripnya kayak gitu, skenarionya kayak gitu, gue nggak bisa berbuat apa-apa, gue nonton aja. Kalau kata adik gue ini, ya lo nonton aja, semua adegan yang lo tonton nggak perlu lo pikirin. Kadang benar juga nggak ada yang perlu dipikirin, tapi beberapa memang nyangkut dan kepikiran sama gue. Jadi kayak ya adegan di Vagabond aja deh, kan gue lompat ke drama Korea lain. Adegan di Vagabond sedikit aja, ada sedikit adegan di Vagabond. Ntar gue spoiler dong, ya udah sedikit spoiler, it's okay. Jadi kayak terorisnya sama kopilotnya kan kerjasama untuk nyatuin pesawatnya jatuh, 221 penumpang dinyatakan meninggal, tapi mereka berdua bisa selamat. How can do nothing? Itu pasti kayak lah, mereka gimana caranya? Apa mereka sedia parasut di luka? Gue pengen mengerti sistemnya gitu, gue pengen ngerti gimana caranya si teroris ini dan si kopilot ini bisa selamat karena pesawat jatuh. Kasih gue cara selamatnya gitu ya, walaupun gue tahu itu kayak ya udahlah itu drama, itu di sketch, itu di skenario, semuanya jalannya kayak gitu, tapi kan pasti ada jawaban ilmiahnya kenapa pesawat jatuh dan mereka berdua bisa selamat ya, kayak gitu ya. Jadi kayak gue senang ngusilin adegan aja sih, kayak kok bisa sih kayak gitu, enggak gitu, nggak masuk akal. Pesawatnya menewaskan 221 penumpang, kenapa mereka berdua bisa selamat? Apa mereka terjun payung terus kayak bareng-bareng ya, bentar lagi pesawatnya jatuh? No, tapi kan gue nggak tahu sama sekali sistemnya. Oke, balik lagi ke The Hears. Terus yang kayak itu, jadi lainnya kita nggak boleh berurusan sama sekali sama dia yang dibully. Nah, setelah itu gue pikir itu hanya di The Hears, sudah dilupakan tuh di The Hears. Nah, setelah itu gue nemu drama Korea lagi. Judulnya School 2015. Ini juga salah satu drama kesukaan gue. Drama kalian boleh banget nonton karena berita bagusnya adalah di School 2015 itu tidak ada kissing scene. Jadi benar-benar bisa persahabatan, bullying, sekolah, belajar, masalah orang tua, ini dan itu. Gue bolehin kalian nonton School 2015. Soalnya kalau The Hears masih ada kissing scene-nya dan gue nggak. Jangan ditonton yang kayak gitu-gitu. Korean drama memang banyak adegan kayak gitu, tapi kita masih bisa tutupin pakai mata atau ya bijak aja kalau nonton Korean drama. Okay? Di School 2015 itu case-nya sama. Dibintangi oleh Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk, siapa yang jadi Gong Tae Kwang? Gue nggak inget nama aslinya. Pokoknya ada Lee Eun-bi, Gonbyo, Han Yi-an, Gong Tae Kwang. Yaitu kasus bullying di sini cukup kompleks. Jadi Lee Eun-bi juga dibully sama sekelompok siswi teman sekelasnya. Nggak berhenti sampai di situ. Fakta yang menurut gue saling berkaitan dengan The Hears tadi kan di The Hears lainnya kayak jangan pernah berurusan sama dia yang dibully, atau lo juga akan bernasib sama seperti mereka. Jadi kalau lo nggak bisa ngambil konsekuensi seperti orang yang dibully, ya lo jangan berurusan sama mereka gitu. Jadi kayak apa ya, make me speechless, tapi ya itu kenyataannya yang ada di Korea dan menurut gue ini sangat ironis, miris, menyedihkan ya, kayak gitu deh.
2015. Di sini judulnya School 2015 Who Are You. Kenapa ada tambahan Who Are You-nya, kalian bisa nonton sendiri. Jadi tadi kan lain di The Heroes-nya cuma dia yang nggak bisa nyelamatin temannya yang disiksa kan. Nah, di School 2015 ini konfliknya adalah ketika ternyata lo seorang ketua kelas dan lo tahu temen lo dibully, lo tahu dia disiksa, diperlakukan secara tidak baik oleh geng pembuli lain, dan lo ngerasa lo nggak bisa diam aja, dan dia nekat membela temannya yang dibully. Di School 2015 ini membuktikan bahwa kalau lo membela lebih jauh atau lo berani maju lebih jauh, kasus di School 2015 ini adalah lo menggantikan posisi orang yang dibully. Gue nemu artikel kalau yang dibully itu disebut wangta atau pengecut, dan wangta ini ditentukan bebas saja sama kelompok pembuli. Kayak siap menjadi korban bullying di Korea itu sangat mudah. Kenapa? Karena kalau lo berbeda, kalau lo mencolok di mata si pembuli ini, ya lo bisa aja jadi korban bully, sekalipun maknanya positif, kayak lo berbeda, terus lo kayak ikut cheers, terus lo positif gitu, ikut cheers, lo ketua kelas, berbeda dalam artian yang baik, tetap aja lo bisa jadi korban bully. Karena Korea itu mengunggulkan senioritas, itu pertama. Yang kedua, Korea juga memiliki keseragaman gitu loh. Jadi kayak, gue gak ngerti makna persisnya ya, tapi kalau di mata geng pembuli ini lo terlalu cantik, lo terlalu pintar, atau lo gak bisa gaul sama mereka, ya mungkin lo juga akhir-akhirnya menjadi target bulian mereka. Dan menurut gue itu sadis sekali. Masa iya menjadi berbeda jadi dikucilin? Kan menjadi berbeda harusnya jadi momok yang bisa lo unggulin gitu. Kalau lo bisa nulis, kalau lo bisa ngelukis dan lainnya nulis, kenapa lo harus ngikut nulis? Kalau passion lo lukis, tapi ya lo boleh nulis juga gitu. Itu dari School 2015 Who Are You. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau lo beneran mau belain teman lo yang dibully, kalian berdua akan dibully. Kalian berdua, lo dan teman yang lo bela itu, kalian berdua akan dibully. Dan yang kedua, geng pembuli itu bisa ninggalin temen lo yang dibully, dan mereka melampiaskan semuanya sama lo, seperti yang terjadi di School 2015. Karena case di School 2015 itu dilepas, yang dibully itu tadi dilepas, dan hanya Lee Eun-bi yang dibully habis-habisan sampai dia benar-benar gak beristirahat, gak ada temen yang mau deketin dia, padahal dia ketua kelas. Ya kayak gitu case-nya. Dan itu dua option yang bisa lo pilih kalau lo mau belain temen lo yang dibully. Dan di sini konteksnya Korea itu, kenapa bullying sangat akrab dengan budaya sekolah di Korea, itu karena mereka memiliki sistem pendidikan yang panjang, sistemnya rumit, sangat kompetitif, dan murid-muridnya juga belajar di bawah tekanan. Karena mereka sekolah itu dari pagi hingga sore. Dari pagi hingga sore, berpuluh-puluh jam maybe. Setelah pulang sekolah pun mereka nggak langsung pulang ke rumah, karena harus ada les yang mereka ikutin. Kadang les tambahan itu kayak sebelum ujian harus ada les tambahan untuk mengikuti ujian, yang belajar untuk ibaratnya
Nah di Korea itu ada setiap hari. Gue pernah lihat vlog orang Koreanya juga. Jadi setelah mereka sekolah wajibnya kayak pagi sampai sore mereka langsung pulang, mereka langsung ke tempat les dan makan dan segala macam bermain mereka lakukan di tempat les. Dan ya mereka main, mereka mayoritas waktu mereka habiskan untuk belajar. Jadi ya mereka kayak perlu hiburan. Tanda petik yang tidak keren di sini adalah perlu hiburan. Jadi kalau mereka melihat mangsa seseorang yang mungkin menurut mereka berbeda, ya kalian bakal tahu sendiri mereka ngelakuin apa ya. Dan kabar buruk yang lainnya lagi adalah kepolisian Korea. Menurut artikel yang gue baca, gue nggak inget nama artikelnya apa, perlu gue taruh di description, I don't know. Tapi nanti gue lihat komen kalau ada yang minta artikelnya, gue bakal kasih screen. Maksud gue bakal gue kirim. Dan pihak kepolisian pun tidak pernah menganggap kasus ini serius. Padahal kasus ini nggak pernah berhenti terjadi. Kalau kalian pengen tahu case kepolisian dari drama Korea yang gue tonton itu ada Angry Mom. Ada Angry Mom di mana di sini case-nya temennya yang dibully. Terus tadi kan kalau perbedaannya ya, tadi di The Hears Chansa nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia tahu kalau dia bela orang yang dibully, dia bakal ikut dibully gitu. Jelas Hindi maju begitu tegas tanpa takut dia bakal jadi korban selanjutnya atau gimana. Dia maju aja dan dia malah jadi target bully satu-satunya. Temennya dilepas gitu aja dan dia jadi orang yang dibully satu-satunya di kelasnya dia. Sementara ngambil case Angry Mom, ini case-nya beda lagi karena temannya dibully karena dia merasa dia temannya. Gu Aran perankan oleh Kim Yoo Jong. Nah, ini temannya dibully, terus dia merasa dia temannya dan dia nggak pengen ninggalin temannya itu. Mereka berdua dibully. Di Angry Mom mereka berdua dibully. Nah di sini karena judulnya Angry Mom ada peran keluarga di drama itu. Jadi karena ibunya Ahran ini tahu kalau anaknya dibully, jadi dia cari cara apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya. Karena kan pulang udah lebam-lebam gitu kan tanpa Ahran mau ngomong yang sebenarnya. Dan di sini ibunya mencoba mencari tahu dengan lebih detail, mungkin dengan ala drama kali ya, karena kan konsepnya memang drama Korea. Jadi ibunya ini di drama Angry Mom menyamar menjadi siswi juga untuk mengetahui kebenaran apa yang sedang terjadi di sekolah putrinya, karena putrinya nggak mau angkat suara kan. Sebelum masuk sekolah, ibunya ini melakukan sedikit riset. Pas lihat Ahran lebam-lebam, jangan pikir ibunya diem aja. Dia pasti langsung menghubungin guru yang terkait ini dan itu. Tapi dia nggak mendapatkan jawaban pasti sampai akhirnya dia ngerasa jalan terbaik untuk melindungi putri gue ya jadi teman putri gue, jadi orang yang ada satu kelas sama dia untuk melihat apa-apa aja yang berpotensi terjadi sama putri gue gitu. Karena kalau lo mendapati saudara lo atau orang-orang terdekat lo dibully di Korea, pertama pihak sekolah nggak selalu bakal ngedukung lo, nggak ngedukung korban. Bisa aja pas dilaporin korban kita nggak tahu kan. Jadi kasus di Angry Mom ini korbannya
uh, it's a little bit hard to say. Jadi korbannya itu, karena masalah acting ini juga cukup kompleks menurut gue, di drama ini selain pihak sekolah belum tentu bisa lo andelin, kalau sampai anak lo buka mulut atau pihak sekolah berani nyentil si pelaku, kadang pelaku makin menjadi-jadi, kadang pelaku nggak ragu untuk menyakiti lebih parah lagi kalau lo berani ngadu ke sekolah ya, kalau ke sekolah. Dan dia si Angry Mom ini, sebelum ibunya mencoba untuk masuk ke sekolah putrinya, ibunya juga melihat beberapa kasus bullying sebelumnya nih yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi ada satu ibu yang putranya juga dibully, dan dia itu kayak udah ngelaporin sampai ke tahap hakim gitu, yang pelakunya juga udah minta maaf. Tapi setelah minta maaf, ibunya Ahlan ini mendapati kenyataan bahwa minta maaf di depan hakim, tapi setelah itu paginya mungkin minta maaf di depan hakim, tapi malamnya si pelaku ini nggak sungkan untuk menyiksa lebih parah lagi pada si korban setelah dia minta maaf tadi pagi. Jadi keputusannya tuh kayak, kalau lo tutup rapat lo nggak terima, kalau lo buka kasus ini nggak ada jaminan orang yang lo sayang tetap aman. Jadi beneran, menurut gue bullying itu momok menakutkan yang susah berhenti, dan kita juga belum tahu cara mengatasinya dengan baik, menurutku itu. Dan gak cuma di Korea Selatan ya, di Indonesia sempat terjadi beberapa kasus, kayak kemarin juga ada yang dirawat kan, yang dibunuh sama beberapa influencer juga. Gue ngikutin beritanya. Terus di luar negeri juga ada kasus bullying serupa. Kayaknya bullying memang momok yang harus dihentikan. Dan by the way, gue ngangkat berita ini karena sempat lihat beberapa judul berita sih, kayak beberapa artis Korea terlibat kasus bullying, entah itu korban atau pelaku, tapi mayoritas pasti pelaku ya kalau di post kayak gitu. Terus tapi katanya berita itu hanya untuk menutupi pengalihan isu gitu loh, karena atlet voli mereka yang belum sempat gue baca. Dan beberapa hari yang lalu juga gue nonton ada rilis film Indonesia yang berjudul film atau series gue nggak begitu ngerti, tapi yang main Andi Arfian, Leo Draginting sama Lisa Biani. Itu gue udah nonton trailernya, judulnya 7 hari sebelum 17 tahun, dan gak tau ya, vibe-nya dari gue lihat poster sama trailernya ngingetin gue sama series Netflix yang judulnya 13 Reasons Why. Jadi kalau kalian menonton 7 hari sebelum 17 tahun ya nggak apa-apa, karena gue juga belum nonton, gue cuma baru lihat trailernya aja, gue nggak tahu kayak gimana ceritanya, gue juga belum baca sinopsisnya. But kalau kalian mau nonton 13 Reasons Why, ya walaupun kayaknya lumayan, but for me film barat itu sedikit menyeramkan. Kayak terlalu banyak yang sangat barat, kayak kissing scene atau pergaulan mereka. Ya pokoknya judulnya 13 Reasons Why. Kalian yang bijak menonton, kalian yang lebih ngerti yang baik untuk diri kalian yang mana. Kalau kalian bisa memfilter apa yang lebih bagus dan enggak untuk kalian tonton, silahkan ditonton. Menurut gue bahkan baru nonton episode 1 dan gue tahu kayak jalan ceritanya aja gitu. Untuk masalah Hana yang gitu, Hana Baker yang pergaulannya sangat barat sekali, gue nggak bisa nonton lebih lanjut, gue takut. Ya gue takut aja. Ya kayaknya mostly semua yang pengen gue sampein udah gue sampein. Gue udah ngangkat
rasa rancu gue tentang wangta ini. Jadi kayak gimana sih kalau temen lo jadi wangta, lo nggak bisa ngelakuin apapun. Kalau lo belain, lo bisa dibully juga, kalian berdua bisa dibully. Kalau lo nggak ngelakuin apa-apa, temen lo tetap dibully. Itu kayak my god. Dan ya emang hard to say sih, tapi gue suka nggak suka ngomong ini, lebih ke membahas aja gitu kenapa mereka bisa sampai kayak gitunya. Selain sistem pendidikan dan kepolisiannya juga, kepolisian Korea tuh nggak pernah nganggap kayak ngeremehin gitu. Kayak oh iya, gue juga baca di artikel yang sama, katanya setelah lapor ke polisi itu kan nggak ada tindakan tegas gitu ya, ada kayak katanya disclaimer, yang gue baca dari artikel itu ada undang-undang perlindungan anak gitu loh di Korea. Jadi polisi nggak bisa semena-mena untuk melakukan tindakan tegas, walaupun jelas-jelas misalnya dia udah nonjok, nendang, atau bikin berdarah-darah, atau bibirnya sampai berdarah-darah kayak gitu. Tetap ada perlindungan anak-anak, dimana kayak hukumannya di case Angry Mom aja, hukuman untuk pembuli nih pria cowok kayak agak SMP atau SMA gitu, itu kayak sanksi sosial gitu loh, yang bersih-bersih jalanan gitu. Tapi padahal dia udah kayak nyiksa gitu kan ya. Walaupun mayoritas yang gue baca di artikel, pembulian di Korea itu terjadi melalui kekerasan verbal gitu sih. Walaupun ada beberapa yang melakukan kekerasan fisik, tapi mayoritas memang verbal. Dan tetap aja verbal itu tetap pembulian kan, tetap sangat berbahaya, nyakitin sesama manusia kan. Tetap aja kayak ya bukan hal yang terpuji, bukan hal yang harus dicontoh, harus dihentikan malah kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah gue katanya kepolisian, kenapa mereka nggak menangani kasus tersebut dengan tegas. Kenapa? Karena katanya orang tua dari si korban tidak datang lagi ke polisi, dan tidak ada laporan-laporan serupa lagi yang menandakan bahwa pelaku tidak melakukan hal-hal itu lagi. Tapi bukannya harusnya diusut tuntas ya, biar dia tuh nggak nyiksa lagi gitu, biar dia nggak nyiksa lagi, walaupun dia se-happy apa, segabut apa gitu. Jadi tuh seakan-akan di Korea tuh gabut tuh bakal selesai dengan menyiksa orang. I don't really know. Tapi kayaknya juga dari drama pertama yang gue tonton di Boys Before Flowers juga, kalau menyiksa orang lain tuh seperti menyenangkan. Tapi ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ditiru, jangan ditiru juga. Well, ya itu aja sih yang pengen gue bilang. Gue udah ngomongin The Hears, gue udah ngomongin School 2015, gue udah ngomongin Angry Mom, gue juga tadi bahas sedikit tentang film atau series 7 hari sebelum 17 tahun, and 13 Reasons Why. Gue suka case-nya, gue suka pengangkatan konfliknya, gue suka kisahnya Clay, Jensen, Hannah Baker, gue suka. Tapi untuk episode selanjutnya tentang pergaulan remaja di sana, gue nggak berani ceritain. Kalau ada yang mau nyeritain full version season 1, season 2, season 3 dari 13 Reasons Why, silahkan banget. Gue persilahkan untuk komen di bawah. Atau kalian yang kayak menuangkan rasa gregetannya atau rasa kasihannya, boleh banget ditulis di komentar. By the way, banyak banget sih drama yang mengangkat tentang bunyi. Yang kemarin aja, yang baru tamat kemarin tuh, True Beauty, Yosin Gang Rim itu kan, Lim Joo Kyung juga salah satu korban bullying kan. Nah, kan temennya Yemin kan, kalian lihat aja di episode 1, 2, 3 kayak kalau Im Joo Kyung itu lagi dibully, Yemin tuh diam aja karena dia nggak mau ngambil resiko. By the way, nggak ngambil resiko juga bukan jaminan dia bukan korban selanjutnya ya, karena di drama True Beauty, setelah Im Joo Kyung keluar dari sekolahnya karena nggak mau dibully lagi dan dia merubah penampilan gitu,
Yang dibully selanjutnya siapa? Yemin lah. Karena ya mereka memang butuh selanjutnya untuk meneruskan bersenang-senang, dan kalau nggak diberhentikan mereka senang terus. Mereka nggak berhenti untuk merasa senang dengan cara yang salah. That's it. Gitu. True Beauty juga bagus, lucu. Kalau kalian mau, ya aku nggak ngomong kasus bullying yang ya gitu. Pokoknya True Beauty itu genrenya ada komedinya. Jadi kalau kalian mau nonton silahkan. Gue nunggu drama lagi kan, True Beauty yang Kim Joo Kyung sama Yemin ya gitu. By the way, I hope we all good to each other. Ya, untuk korbannya semoga bisa lekas pulih dari masa-masa kelam. Dibully itu juga masa kelam. Ya pokoknya gue harap kalian semua baik-baik, berteman baik-baik, jangan jadi toxic relationship. Kalaupun kalian terjebak di toxic relationship, just get out from there and don't make it complicated. Don't make it complicated. Nah itu dia. So guys, itu aja yang mau ngomong. So guys, itu aja yang pengen gue omongin. Kalau kalian punya bla 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 lain yang pengen kalian sampaikan buat gue, atau nantinya bakal gue baca, insyaallah kalian tulis aja di kolom komentar. Atau kalian tahu ada drama lain yang mengangkat kisah serupa, atau ada fakta-fakta tentang bullying di Korea yang belum gue tahu, silahkan banget ditulis di kolom komentar. So guys, tungguin isu-isu selanjutnya yang gue suka yang bakal gue bahas. Kalau ada saran isu lain yang kalian suka dan mungkin gue suka, tulis aja di komentar. Bye bye, thank you for watching. Bye.